Saya nama Dr. Sari Saryadi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lubuk menyampaikan terima kasih pada semuanya pada hari ini PCM Lubuk tanggal 8 Februari 2025 tepatnya di kantor PCM Lubuk dimulai jam 8 sampai jam asar ini, habis asar ini alhamdulillah kita mengadakan pramustincak. Jadi perlu diketahui bahwa pramustincak itu sebenarnya tidak ada dalam anggaran dasar rumah tangga. Ini hanya istilah kami saja karena kami akan mengadakan mustincak setelah musda PDM Grobogan yang akan dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 Februari, dan kami harus melaksanakan mustincak setelah musda jalan. Mustincak kami teruskan nanti terlaksana tanggal 23 Februari 2025 di SMA Muhammadiyah Lubuk. Nah, untuk menyamakan persepsi, membangun kebersamaan, dan yang akan dibahas di komisi-komisi pada mustincak nanti, maka kita adakan yang kita hadirkan adalah majelis atau ketua-ketua majelis, kemudian ketua umum dan ketua PLN. Alhamdulillah pada hari ini semuanya tuntas menyampaikan kinerja tahun 2024, kemudian problem yang dihadapi, solusi alternatif bencana, dan kemudian membuat rencana di tahun 2025. Jadi inilah nanti akan kita mantapkan di mustincak sehingga terbuatlah rekomendasi baik internal maupun eksternal organisasi yang akan kita jadikan pegangan untuk melangkah di tahun 2025. Perlu diketahui bahwa mustincak ini adalah forum tertinggi kedua setelah musda. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, ketua majelis, ketua umum, dan ketua PLN se-Kecamatan Lubuk, dan kawan-kawan majelis, kawan-kawan PCM, terutama media yang luar biasa selalu mendampingi kegiatan PCM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Ahmad Sabani selaku koordinator MPKU PCM. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Lubuk bisa melaksanakan mustincak yang pertama untuk periode muktamar ke-48. Pada mustincak ini pada intinya dari PCM melaporkan kegiatan selama 1 tahun. Kami selaku koordinator MPKU, alhamdulillah kegiatan selama 1 tahun cukup banyak. Antara lain di MPKU itu sudah bisa menyelesaikan pembangunan gedung 3 lantai yang diberi nama Gedung Ahmad Dahlan. Kemudian gedung itu selesai dilanjut dengan renovasi Gedung Ar-Rahman. Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah 98%. Insya Allah nanti sebentar lagi selesai, jadi Ar-Rahman nanti bisa melayani juga untuk pasien yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dan kemudian ke depannya insya Allah kami dari MPKU akan melanjutkan daripada tugas dan kewajibannya, yaitu melayani pasien-pasien yang datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Lubuk untuk kita rawat, kita obati. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi manfaatnya bagi masyarakat banyak. Ini problem yang mendesak untuk saat ini adalah tempat parkir. Jadi nanti insya Allah di dalam mustincak ini kami juga akan membicarakan
pemeriksaan tentang tempat parkir, karena kebetulan semakin banyak ruangan, semakin banyak pasien, banyak pengunjung, dan sekarang alhamdulillah para keluarga pasien rata-rata memiliki atau memakai kendaraan roda 4. Jadi tempat parkir yang ada itu masih sangat-sangat kurang. Jadi insya Allah nanti kami dari Majelis MPKU akan membicarakan tentang tempat parkir, karena kebetulan tempat parkir yang ada itu sudah tidak mencukupi untuk para pengunjung, orang-orang yang mau masuk ke rumah sakit PKU Muhammad Yangguru. Saya kira itu dulu, karena kedepannya sebetulnya mau ada program membuat rumah sakit baru di tanah yang sebelah perumahan Ibu Permek, tapi karena untuk saat ini dari rumah sakit PKU Muhammad Yangguru mau meningkatkan dulu dari tipe D menjadi tipe C. Mudah-mudahan tipe C ini di tahun 2025 bisa terwujud dan bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengadakan prakam spincap di kantor PCM, dan kami mewakili dari koordinator ekonomi, majelis ekonomi, sedikit melaporkan tentang keuangan yang kami terima sudah kita laporkan, sehingga untuk harapan ke depan adalah kita mulai membangun untuk membuka kembali Tokomu, walaupun kita masih terkendala dalam permodalan dan juga karena kaitannya dengan parkir, sehingga dengan kondisi parkir yang terbatas dan harus terbagi 3, sehingga memang untuk lahan parkir sangat-sangat kurang, sehingga rencana kedepannya karena lahan juga tidak ada, kemungkinan harapan dan rencana kami adalah mau meningkatkan terus tempat parkir yang selatan kita buat lantai 2, sehingga nanti roda 2 untuk bisa ditempatkan di atas dan roda 4 di bawah, sehingga karena lahan yang tidak mungkin diperluas, sehingga itu opsi kami rencana ke depannya. Sementara seperti itu yang sementara saat ini kami bisa lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapolres Sarjono dari pelaku ketua dan PCM Muhammad Yangguru akan menyampaikan apa yang menjadi program tahun kemarin, yaitu kaitannya dengan simralisasi di rakyat sudah mulai berjalan bersama, dan program yang kami harapkan adalah bagaimana mensejahterakan guru dan Muhammadiyah sektor parkir. Nah, di lingkungan pendidikan Muhammadiyah itu ada yang bisa mandiri maupun ada beberapa sekolah yang belum bisa mandiri. Untuk yang sudah bisa mandiri yaitu di SMA dan SMK, dan di SD dan SMA, SD dan SMP masuk dulu keberadaan memantau sekolah. Dan program baru juga pelaksana di SD dalam investigasi dengan ruang-ruang yang lebih lengkap. Kemudian di SMP juga sudah mulai menerima baik siswa-siswa baru dengan perbaikan dan di berbagai ruang kelas maupun fasilitas terkait. Kemudian SMA juga sudah mulai kemudian SMK juga sudah mulai maju untuk menjemput siswa-siswa baru, kemudian yang lainnya untuk alumnus di SMK alhamdulillah sudah banyak yang langsung bisa kerja. Untuk itu kami programkan bahwa untuk tahun depan ini selangkah lebih maju untuk mencapai prestasi secara kualitas maupun kuantitas, sehingga pendidikan di lingkungan Muhammad Yangguru akan cepat berkembang dengan kualitas yang tetap berlaku. Dan yang perlu sampaikan agar bisa berlangsung dengan lancar baik untuk perkembangan di PCM
Muhammadiyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MPKU dan mewakili dari MPKU yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Jadi saya mewakili itu, saya ingin menyampaikan yang program tahun 2024 kemarin MPKU selalu mendampingi rumah sakit yang kebetulan ada PCM memiliki rumah sakit yaitu PKU Makassar. Untuk itu MPKU bersama media untuk selalu mendampingi program kerja, mendampingi kegiatan-kegiatan di rumah sakit PKU. Untuk itu tidak lupa ya kegiatan makin utama adalah terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan sarana prasarana, dan kemarin ada cari untuk program ke depan yaitu rumah sakit PKU Muhammadiyah tetap mengedepankan silsilah HBL untuk ke Muhammadiyah, jangan dengan tidak lupa mengedepankan kegiatan sosial di anggota rumah sakit. Anggota Muhammadiyah itu sendiri suatu misal ada anggota yang saya sampaikan ada yang sakit, kebetulan mendapatkan ICS yang harus membantu sebagian untuk dananya. Jadi makanya nanti ke depan saya sarankan untuk semua instansi yang punya karyawan saya harus punya BPJS atau BPJS ketenaga kerjaan. Itu apabila terjadi sesuatu di perjalanan tidak mudah untuk pembiayaannya, kalau tidak melibatkan. Ya ini ada kebetulan ada salah satu ya, dari bidang pendidikan kecelakaan itu dari rumah sakit harusnya bisa tidak lepas dari bidang sosialnya, karena rumah sakit Muhammadiyah adalah milik PCM, itu bidang sosial harus dikedepankan. Itu aja yang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gloria Susnawati selaku Ketua Majelis Pendidikan Kesejahteraan Sosial atau MPKS yang alhamdulillah untuk Batamar 48 ini diamanati untuk menjadi ketuanya. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa majelis ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial, maka yang paling utama kita bina adalah untuk LKSA atau yang terkenal dengan sebutan panti asuhan, yang kebetulan untuk PCM Lubuk ini memiliki LKSA atau panti asuhan Muhammadiyah baik putra maupun putri yang alhamdulillah untuk tahun demi tahun mengalami peningkatan. Kemudian alhamdulillah pula pada bulan November kemarin meresmikan yang berada di panti asuhan adalah pondok pesantren yang tahfidz, ya, pondok pesantren tahfidz yang terpadu dengan anak-anak panti asuhan yang alhamdulillah sampai saat ini bisa kita kelola secara maksimal. Dan alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan selain panti asuhan, khususnya MPKS Lubuk ini telah melaksanakan kegiatan termasuk bakti sosial yang baru saja yang tanda-tandanya setelah terjadi bencana banjir, kita kerahkan semuanya bisa membantu ke daerah-daerah yang terkena dampak banjir. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Itu semua atas bimbingan dan arahan dari baik itu dari PCM atau bahkan ada bantuan langsung dari Forwil LKSA Provinsi Jawa Tengah yang alhamdulillah bisa meninjau langsung dan bisa memberikan bantuan kepada LKSA atau panti asuhan Muhammadiyah itu. Untuk program ke depan kita
biasa melaksanakan beberapa event, antara lain yaitu ada khitaman masal, kemudian ada otomatis ya, tidak, walaupun kita tidak mengharapkan itu, kita tanggap bencana, apapun bencana itu, baik itu bencana kekurangan air yang pernah kita lakukan maupun bencana-bencana yang lain. Tentunya kita akan bekerjasama dengan dinas sosial atau dinas instansi terkait. Begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga program ini nanti bisa terrealisasi, dan karena bulan depan itu adalah bulan Ramadan, insya Allah dari kita pun juga memprogramkan buka bersama dengan pemberian bantuan kepada kaum du'afa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anas dari perwakilan Majelis Lazismu PCM Lubuk. Untuk program kerja tahun 2025 untuk Majelis Lazismu PCM Lubuk, yang pertama adalah pemantapan atau kejelasan dari status Majelis Lazismu Lubuk untuk penggalangan dana dari warga dan kaum di PCM Lubuk. Kemudian yang kedua adalah mengenai peta dan sistem penggalangan dana untuk Lazis di PCM Lubuk, serta pemetaan dan sistem untuk pengelolaan dana dari Lazis. Untuk tahun 2025 dari kami PCM Lubuk menginginkan atau mengharapkan adanya kejelasan akan dana yang didapatkan oleh Lazis, berapa yang akan diterima oleh dan disetorkan dari Lazis PCM Lubuk ke PDM Grobogan, dan berapa dana yang akan dikembalikan lagi ke Lazis PCM Lubuk untuk pengelolaan dana kegiatan dan Lazis di PCM Lubuk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Trogomulyo sangat berharap pada kegiatan Muspincap kali ini yang dilakukan oleh PCM Lubuk, semoga bisa memberi semangat kita semua mengambil keputusan-keputusan yang strategis sehingga bisa mengembangkan Muhammadiyah di Kecamatan Lubuk melalui amal usaha, melalui ortom, bahkan juga sampai ke ranting. Dan kami harap pimpinan cabang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di ranting, karena ya ranting masih sangat minim, ya minimal pengajian lah ketika dari pimpinan cabang Muhammadiyah itu. Apalagi kita sudah memiliki amal usaha yang cukup besar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Terus mudah-mudahan untuk bidang kesehatan juga pendidikan itu bisa menjadi lahan amal, ya, amal marga Muhammadiyah Lubuk, terutama yang paling besar adalah rumah sakitnya. Kami harapkan dari pengurus-pengurusnya juga sebisa mungkin marga Muhammadiyah Lubuk. Kalau direktur sampai karyawan itu kan tenaga-tenaga profesional yang tentu bisa berasal dari manapun. Saya pikir mengikuti kebutuhan rumah sakit. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Batia dari Ketua Pengurus Ranting Desa Baron, pimpinan cabang Muhammadiyah. Untuk program 2005 yaitu perekrutan kader-kader Muhammadiyah yang dimulai dengan anggota atau staf atau karyawan dari RSPKU yang ada di Desa Baron. Yang kedua, pemantapan kader-kader yang ini paling bawah yaitu di ranting, mulai dari desa, RT, RW, dan lainnya. Kemudian melakukan kegiatan yaitu pengajian rutin setiap bulannya, setiap bulan di ranting masing-masing pimpinan cabang Muhammadiyah Lubuk. Yang keempat yaitu pemantapan juga terhadap
sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Anas dari warga Muhammadiyah PCM Gubuk menyarankan untuk AMM terutama untuk IPM juga bisa membuka kesempatan dan merekrut dari teman-teman IPM bukan hanya dari sekolahan Muhammadiyah tapi juga dari sekolah-sekolah yang lain, sekolah negeri dan sekolah swasta lainnya. Yang pertama, kemudian saran yang kedua adalah IPM atau AMM juga harus memiliki nilai lebih karena teman-teman bergabung dengan IPM atau AMM juga harus memiliki value atau nilai lebih dibandingkan teman-teman atau rekan-rekan lain yang tidak bergabung dengan IPM atau AMM. Salah satunya adalah keahlian di bidang soft skill yang lebih atau kemampuan pengalaman di bidang yang lain yang lebih baik dan membuka kesempatan juga untuk IPM atau AMM yang mendapatkan pengetahuan yang lebih, kemudian pengalaman yang lebih. Dari saya juga memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk saya memberikan training baik dari segi quality, kemudian dari segi safety dan dari segi manajemen pekerjaan. Terima kasih dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.